Pendekatan berbeda itu tadi terletak pada satu hal yang tidak dimiliki metode lain. Dasarnya bukan harga perolehan dikurangi nilai residu, melainkan nilai buku yang terus berubah setiap tahunnya. Bayangkan, kamu punya tabungan yang tiap tahun dipotong 30%. Di tahun pertama, potongannya besar karena saldo masih penuh. Di tahun kedua, sisanya sudah lebih kecil, jadi potongan 30%-nya pun lebih kecil dari tahun sebelumnya. Begitu seterusnya, persentasenya tetap sama, tapi nominalnya terus mengecil karena dasarnya makin kecil. Itulah mekanisme metode saldo yang menurun. Dalam metode ini, depresiasi dihitung sebesar persentase tertentu dari nilai buku aktiva tetap pada awal tahun. Persentase ini disebut tarif depresiasi atau R, dan dihitung menggunakan rumus R sama dengan 1 dikurangi akar pangkat N dari nilai residu dibagi harga perolehan. Di sini, N adalah taksiran umur ekonomis aktiva tetap. NR adalah nilai residu, dan HP adalah harga perolehan. Yang membuat metode ini berbeda adalah dasarnya. Kalau metode garis lurus dan jumlah angka tahun menggunakan harga perolehan dikurangi nilai residu sebagai dasar, metode saldo menurun menggunakan nilai buku awal tahun, angka yang terus mengecil setiap tahunnya. Tarif R memang tetap, tapi karena dasarnya makin kecil, nominal depresiasinya pun otomatis makin kecil setiap tahun. Rumus tarif R ini terlihat menakutkan, tapi begitu kita hitung menggunakan data PT Berlian, angkanya akan langsung jelas, dan hasilnya cukup mengejutkan, tarifnya hampir 50%. Hampir 50% itu tadi bukan angka sembarangan. Ini hasil langsung dari rumus yang memperhitungkan seberapa jauh nilai residu berada dari harga perolehan aset. Masih menggunakan mesin produksi PT Berlian. Harga perolehan Rp15.500.000, nilai residu Rp500.000, umur ekonomis 5 tahun. Sekarang kita hitung tarif R-nya. Ikuti perjalanan angkanya. Langkah pertama, hitung perbandingan nilai residu terhadap harga perolehan, yaitu Rp500.000 dibagi Rp15.500.000. Hasilnya sekitar 0,03226. Angka ini sangat kecil, karena nilai residu jauh lebih kecil dari harga perolehannya. Langkah kedua, ambil akar pangkat 5 dari 0,03226. Hasilnya sekitar 0,5032. Langkah ketiga, kurangkan dari 1, sehingga R sama dengan 1 dikurangi 0,5032, menghasilkan R sebesar 0,4968, atau setara 49,68%. Artinya, setiap tahun depresiasi dihitung sebesar 49,68% dari nilai buku aset di awal tahun tersebut. Tarif yang hampir menyentuh setengahnya ini muncul karena gap antara harga perolehan dan nilai residu sangat besar. Dari Rp15,5 juta turun ke Rp500.000 dalam 5 tahun, sehingga penurunan nilai buku harus berlangsung sangat cepat. Tarif 49,68% ini akan bekerja setiap tahun. Tapi karena dasarnya terus mengecil, hasil nominalnya pun terus turun. Pola lengkapnya tersaji dalam tabel program depresiasi berikutnya. Tabel ini tadi menyimpan angka yang paling dramatis dari semua metode yang sudah kita pelajari. Depresiasi tahun pertamanya lebih dari setengah harga perolehan mesin. Perhatikan kolom depresiasi tahun berjalan. Di tahun 2005, dasar perhitungannya adalah nilai buku awal sebesar Rp15.500.000 karena belum ada depresiasi sebelumnya. Dikalikan tarif 0,4968, depresiasi tahun pertama sebesar Rp7.700.632,95. Angka yang sangat besar. Nilai buku langsung turun ke Rp7.799.367,05, hampir separuh dari harga perolehan hanya dalam 1 tahun. Masuk tahun 2006, dasarnya bukan lagi Rp15.500.000, melainkan nilai buku awal tahun, yaitu Rp7.799.367,05. Dikalikan 0,4968, depresiasi tahun 2006 turun drastis menjadi Rp3.874.842,77.
Di tahun 2007, dasarnya mengecil lagi menjadi 3.924.528,28, menghasilkan depresiasi sebesar 1.949.762,65. Pola ini terus berlanjut. Di tahun 2008 sebesar 981.091,26 dan di tahun terakhir 2009 hanya sebesar 493.670,37. Yang menarik adalah tahun 2009, depresiasi tidak dihitung dengan tarif seperti biasa, melainkan dihitung dari selisih nilai buku awal tahun dikurangi nilai residu, yaitu 993.670,37 dikurangi Rp500.000, sehingga tepat 493.670,37. Ini memastikan nilai buku akhir persis menyentuh nilai residu Rp500.000. Penurunan yang sangat curam di awal ini adalah ciri khas metode saldo menurun. Ada varian yang bahkan lebih agresif dari ini, menggunakan tarif 2 kali lipat dari metode garis lurus, yang dikenal dengan nama double declining balance. 2 kali lipat itu tadi bukan sekadar angka. Ini cara paling praktis mendapatkan tarif untuk metode saldo menurun tanpa harus menghitung rumus akar yang rumit. Bayangkan kamu sedang download 2 file. File pertama, kecepatannya dihitung pakai rumus matematis yang kompleks. Itu seperti metode saldo menurun dengan rumus R. File kedua, kecepatannya langsung 2 kali lipat kecepatan standar. Itu seperti double declining balance. Hasilnya mirip, tapi cara mendapatkan tarifnya jauh lebih simpel. Double declining balance atau DDB adalah varian dari metode saldo menurun yang menggunakan tarif sebesar 2 kali tarif metode garis lurus. Cara menghitungnya sangat mudah. Tarif garis lurus untuk umur ekonomis 5 tahun adalah 1 dibagi 5, sama dengan 20%. Tarif DDB tinggal dikalikan 2, menjadi 40%. Perhatikan perbedaannya dengan saldo menurun biasa. Tarif saldo menurun dihitung melalui rumus matematika dan menghasilkan 49,68% untuk data PT Berlian. Sementara tarif DDB cukup dikalkulasi dari tarif garis lurus dan menghasilkan 40%. Lebih kecil dari saldo menurun biasa untuk kasus ini. Namun, kesamaannya tetap ada. Keduanya menggunakan nilai buku awal tahun sebagai dasar perhitungan depresiasi. Tarif 40% yang lebih rendah dari 49,68% ini akan menghasilkan pola depresiasi yang sedikit berbeda. Mari kita lihat program depresiasi DDB selama 5 tahun dalam tabel berikut ini. Sedikit berbeda itu tadi terasa paling jelas di 2 titik. Tahun pertama yang lebih rendah, dan tahun terakhir yang justru lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Perhatikan kolom depresiasi tahun berjalan. Di tahun 2005, nilai buku awal adalah Rp15.500.000, dikalikan tarif 0,4 atau 40%. Depresiasi tahun pertama sebesar Rp6.200.000. Nilai buku turun ke Rp9.300.000. Bandingkan dengan saldo menurun biasa yang depresiasinya Rp7.763.200 di tahun yang sama. DDB memang lebih rendah karena tarifnya lebih kecil. Di tahun 2006, dasarnya menjadi Rp9.300.000 dikalikan 40%, menghasilkan depresiasi Rp3.720.000. Nilai buku turun ke Rp5.580.000. Di tahun 2007, depresiasi sebesar Rp2.232.000 membawa nilai buku ke Rp3.348.000. Di tahun 2008, depresiasi sebesar Rp1.339.200 menurunkan nilai buku ke Rp2.008.800. Sekarang perhatikan tahun 2009. Ini yang unik. Kalau dihitung dengan tarif biasa, 40% dari Rp2.008.800 menghasilkan Rp803.520. Tapi kalau dipakai angka itu, nilai buku akhirnya menjadi Rp1.205.280. Jauh di atas nilai residu Rp500.000. Maka depresiasi tahun terakhir tidak dihitung dengan tarif, melainkan langsung dari selisih nilai buku awal tahun dikurangi nilai residu. Rp2.008.800 dikurangi Rp500.000 sama dengan Rp1.508.800. Hasilnya, nilai buku akhir tepat Rp500.000. Penyesuaian di tahun terakhir ini adalah aturan keras dalam DDB. Nilai buku tidak boleh turun di bawah nilai residu. Dengan ini, 4 metode utama sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke kelompok terakhir,
metode depresiasi khusus untuk aset yang jumlah unitnya sangat banyak.